Kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk langsung saja buka dengan saya dalam 2 Korintus pasal 12. Saya akan baca ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ayat-ayat yang saya yakin saudara sudah terbiasa membacanya atau mendengarnya. Mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk sampaikan kepada kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah dapat ya? Oke, kalau sudah dapat saya baca. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Coba, saudara kembali dengan saya di ayat 9. Ini kan kisah tentang Paulus harus berhadapan dengan duri dalam daging kan. Sesuatu yang sangat mengganggu dia gitu. Sesuatu yang tidak membuat dia nyaman dalam kehidupan. Nah, waktu dia berhadapan dengan duri dalam daging, dia berharap supaya pada akhirnya Tuhan ambil aja itu duri dalam daging. Tapi ini jawabannya Tuhan buat Paulus pada saat dia lagi bergumul berhadapan dengan duri dalam daging. Jawaban Tuhan adalah cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saudara harus menggarisbawahi kata cukuplah di situ. Orang seringkali mengkaitkan kata cukup dengan potensi masih bisa ditambah lagi kan. Udah cukup Pak, nasinya udah cukup. Tapi orang masih bisa nambah lagi kan kalau orang mau. Nah, kata cukuplah di situ, bahasa Yunani menggunakan kata arkei. Arkei itu artinya adalah begini, cukup dalam fakta sudah penuh. Jadi ini bukan kasih karunia yang udah cukup sih. Jadi kalau kita masih butuh lagi, Tuhan akan tambahkan lagi. Enggak. Kalau Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu, Tuhan lagi punya maksud begini. Gini loh Paul, mau kasih karunia yang mana lagi? So, kasih karunia yang saya kasih buat kamu, sudah sampai pada tahapan udah penuh. Sampai pada titik mentok. Jadi sebenarnya Tuhan lagi bilang, saya sudah kasih seluruhnya buat kamu Paul. Sudah? Lalu kata cukup atau arkei, itu arti yang lain juga begini Bapak Ibu, teman-teman. Kasih karunia yang akan menjadi kekuatan yang gak mungkin akan habis di dalam kita. Jadi Alkitab lagi bilang, kalau Tuhan melepaskan kasih karunia kepada saudara dan saya, yang dia berikan adalah utuh, penuh, gak mungkin bisa ditambah lagi karena dia sudah kasih semua udah. Tapi yang kedua arti dari kata cukup adalah begini. Kasih karunia itu akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak akan pernah habis buat hidupnya kita. Tidak mungkin padam. Siapapun berupaya padamkan itu kasih karunia, gak bisa. Karena itu adalah kekuatan yang tidak mungkin habis, tidak mungkin padam dalam hidupnya kita. Itu kata cukup. Kata cukup punya pengertian yang ketiga yang saudara harus paham dan menurut saya ini menarik sekali adalah begini. Kalau Tuhan bilang, kasih karuniaku sudah cukup bagi kamu. Cukup di situ artinya adalah begini. Waktu saya lepaskan kasih karunia kepada kamu punya hidup, itu adalah upaya saya, kata Tuhan, untuk pertahankan kamu. Supaya kamu bisa bertahan menghadapi apa saja, termasuk secara khusus dari itu, duri dalam daging. Jadi kalau hari ini saudara bertanya untuk saya, kenapa Tuhan melepaskan kasih karunia? Sebab kasih karunia adalah salah satu bentuk Tuhan pertahankan kita. Supaya dalam pertempuran apa saja, dalam fakta apa saja yang saudara dan saya hadapi,
Apalagi mari kita garis bawahi ayat ini. Waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan duri dalam daging. Pertahanan, kemampuan Tuhan mempertahankan kita. Targetnya sederhana. Supaya saudara dan saya bisa ditemukan adanya kasih karunia membuat kita bertahan. Amin. Jadi kalau kita paham fakta ini seharusnya. Dalam seluruh proses berat apapun yang saudara bisa sebutkan pakai sebuah kalimat. Dengarkan ini baik. Untuk proses itu ada kasih karunia yang sudah sangat mentok Tuhan kasih buat kita. Dia mengupayakan mempertahankan kita pada proses apapun yang saudara sedang hadapi. Supaya pada akhirnya dengan kekuatan kasih karunia saudara dan saya bisa bertahan. Cukup jelas ya? Nah sekarang mari kita lihat dulu apakah kasih karunia. Semua orang Kristen paham. Kasih karunia menggunakan kata Yunani charis. Charis ada banyak sekali pengertian. Tapi ada satu pengertian yang jarang sekali orang mengangkatnya. Pengertian dari kasih karunia atau charis adalah begini Pak, Ibu. Pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Jadi kapan kita tahu bahwa Tuhan sedang melepaskan kasih karunia-Nya untuk kehidupan saudara dan saya? Kapan kita tahu bahwa ternyata kasih karunia sedang bekerja dalam hidupnya kita? Pada waktu akhirnya saudara dan saya menemukan bahwa cara kita berpikir sangat dipengaruhi oleh pengaruh ilahi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Tuhan mempengaruhi kita dengan pengaruh ilahi-Nya pada kita punya cara berpikir? Satu aja Pak, Ibu, dari firman Allah. Amin. Tuhan adalah firman-Nya. Siapa mau berinteraksi dengan Tuhan, interaksi sama Tuhan punya firman. Firman Tuhan atau logos salah satu pengertiannya adalah isi berpikir Tuhan yang Tuhan perkatakan kepada saudara dan saya. Faktanya kita paham. Mau kenali orang, cermati dia punya cara berpikir. Mau kenali Tuhan, cermati Tuhan punya cara berpikir. Bagaimana bisa mencermati Tuhan punya cara berpikir? Itulah sebabnya perjanjian lama sampai perjanjian baru mengajarkan kepada saudara dan saya firman Allah tidak hanya untuk dibaca. Firman Allah juga harus direnungkan. Perenungan-perenungan akan firman Allah lah dalam hidup kita one day at a time. Sebenarnya adalah upaya kita untuk membiarkan kasih karunia bekerja. Upaya kita membuka diri kita dalam perenungan-perenungan akan firman Allah. Sehingga Tuhan bisa mempengaruhi kita punya isi berpikir pakai firman-Nya. Jadi pada waktu saudara dan saya punya isi berpikir sangat didominasi oleh kebenaran. Pada titik itu sebenarnya kasih karunia sedang bekerja pada kita. Contoh sederhana, pada waktu saudara bekerja tiap-tiap hari. Saudara pada akhirnya melihat sebuah fakta bahwa sistem di perusahaan saudara lemah. Saudara melihat ada peluang untuk cheating di situ. Sudah? Kalau toh saudara cheating, toh tidak ada yang tahu. Karena pada akhirnya cuma saudara aja yang memahami kelemahan sistem. Lalu saudara karena saudara melihat peluang untuk cheating, ada sebagian dalam pemikiran saudara yang berkata, ambil aja anyway kalau ambil gak ada yang tahu. Tapi di sisi berpikir yang lain, yang jauh lebih dominan, bilang begini, jangan. Orang gak tahu tapi Tuhan tahu. Kamu gak boleh ambil yang bukan merupakan kamu punya hak. Lalu saudara dan saya memilih untuk melakukan tindakan begini. Sekalipun sistem lemah dan kita punya peluang untuk ngambil, kita gak ngambil. Sebaliknya, kita diskusi dengan perusahaan supaya pada akhirnya mereka harus memperkuat sistem di dalam mereka. Saudara tahu bahwa pada momen itu sebenarnya kasih karunia sedang bekerja dalam saudara punya hidup. Sedang melepaskan pengaruh ilahi dalam saudara punya cara berpikir. Sehingga keputusan-keputusan yang saudara dan saya ambil adalah keputusan-keputusan yang identik dengan kebenaran. Nah, pengaruh ilahi inilah, kasih karunia inilah yang akan membuat saudara dan saya mampu untuk menghadapi apapun dalam kehidupan kita yang saudara dan saya mendefinisikannya sebagai duri dalam daging. Amin. Kalau pengaruh Tuhan pada kita punya cara berpikir tidak sangat kuat, mengertilah Pak Ibu. Kita akan gampang sekali menyimpang dari kebenaran. Saudara dan saya akan gampang sekali menyerah dalam proses.
Saudara dan saya akan gampang sekali lari dari masalah. Saudara dan saya akan lebih condong dikenal sebagai coward daripada fighter. Makanya kenapa ini yang kemudian Paulus bilang kepada Tuhan, duri dalam dagingnya ganggu banget. Lalu Tuhan bilang begini, Paul, saya akan pengaruhi kamu dalam cara berpikir kamu. Dengan saya punya pengaruh ilahi dari fakta kebenaran firman Allah. Supaya pada titik ini pun kamu bisa bertahan berhadapan dengan duri dalam daging. Cukup jelas Bapak Ibu? Apakah kasih karunia atau karis? Kasih karunia atau karis, pengertian yang kedua yang jarang sekali orang membahasnya adalah begini. Niat baik dari pihak Tuhan semata-mata untuk hidupnya kita. Saudara harus ingat Yeremia pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancang kejahatan untuk saudara dan saya. Amin. Yang dia rancang adalah hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari depan yang gilang gemilang kepada saudara dan saya. Tidak ada dalam diri Tuhan niat jahat sekalipun berkaitan dengan hidupnya kita. Makanya waktu Paulus bilang duri dalam dagingnya ganggu saya banget. Tuhan bilang begini, Paul, niat baik saya untuk kamu punya hidup udah cukup Paul. Jadi begini, kalau toh kamu memang harus deal dengan duri dalam daging, deal aja, mengertilah. Selalu ada niat baik dari pihak Tuhan buat hidup kita yang akan membuat saudara dan saya bisa bertahan hadapi duri dalam daging pada definisi apa saja. Amin. Loh, pemahaman ini seharusnya membuat saudara dan saya pada akhirnya dapat berkata bahwa begini, oh ya sudah, duri dalam daging tidak akan mencelakakan saya. Sebab Tuhan dengan seluruh niat baik akan menopang saya punya kehidupan, mempertahankan saya begitu rupa, saya bisa bertahan berhadapan dengan duri dalam daging dan kehidupan saya tidak akan rusak kan, hanya gara-gara duri dalam daging. Saudara diam sekali. Amin. Apakah kasih karunia? Kasih karunia itu, karis itu salah satu pengertiannya adalah ini. Kekuatan dari Tuhan. Upaya dari Tuhan. Untuk memelihara dan menguatkan imannya kita. Jadi pada waktu Tuhan bilang, Paul, cukup saya punya kasih karunia buat kamu. Saudara harus tahu, waktu kasih karunia bekerja di dalam kita bukan sekedar Tuhan melepaskan pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Waktu kasih karunia dilepaskan dalam hidup kita bukan sekedar Tuhan sedang melepaskan dia punya niat baik untuk bekerja dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu kasih karunia dilepaskan buat hidupnya kita, tahukah saudara? Tuhan tiap waktu, tiap saat lagi berupaya mempertontonkan kepada saudara dan saya bahwa keaktifan Tuhan buat hidupnya kita adalah dia akan menguatkan iman kita dan memelihara iman kita supaya jangan iman kita gugur hanya gara-gara duri dalam daging. Banyak orang tidak paham fakta kasih karunia Pak, Ibu. Itulah sebabnya mengapa orang berhadapan dengan duri dalam daging pakai pertimbangan pribadi dengan kekuatan sendiri yang jelas-jelas pada akhirnya akan bikin kita kolaps di tengah jalan. Makanya Alkitab bilang gini, kamu tuh sebenarnya punya kasih karunia loh. Tuhan lepaskan tuh kasih kekuatan buat kamu punya iman, pertahankan kamu punya iman, pelihara kamu punya iman supaya duri dalam daging bukan alasan untuk membuat kamu gugur dalam pertandingan iman. Sekarang apakah kasih karunia Bapak Ibu? Kasih karunia pengertian yang lain adalah begini. Fakta bahwa Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kamu, kenapa kamu menjadikan duri dalam daging sebagai isu utama dalam cerita hidup? Kalau Tuhan menyertai kamu, seharusnya Tuhan yang menyertailah. Yang menjadi isu paling utama sebagai berita yang kita bicarakan, kita declare dan kita diskusikan dalam kehidupannya kita. Di hadapan banyak orang bukan? Persoalan dari kebanyakan orang adalah terpaku kepada duri dalam daging dan melupakan fakta Immanuel. Melupakan fakta Tuhan menyertai. Saudara masih ingat kisah dalam kitab Keluaran? Waktu Tuhan datang pada Musa dan Tuhan bilang sama Musa begini. Jadi gini Mus, jalan aja duluan.
Pimpin aja ini orang-orang jalan duluan, ntar saya nyusul. Masih ingat Musa bilang apa sama Tuhan? Don Moen mengubahnya menjadi lagu yang 1000 tahun yang lalu kita nyanyikan. If your present doesn't go with us. Kalau engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami, Musa bilang, jangan harap kami akan tinggalkan ini tempat. Berarti di zaman purbakala, Musa paham betul penyertaan Tuhan yang bisa membuat mereka mampu berjalan sampai tujuan. Kalau Tuhan tidak menyertai, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan perjalanan pada konteks mencapai tujuan. Nah, faktanya adalah begini, Paulus lagi bilang, duri dalam dagingnya ganggu saya banget. Tapi Tuhan menjawab, Paul gini loh, kalau saya udah menyertai kamu, seharusnya duri dalam daging bukan masalah kan? Ya Allah, ini saya lagi bertanya. Hah? Atau masalah? Masih ingat sekali waktu Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, dia bilang apa coba? Tuhan adalah gembalaku, lalu takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya bilang lebih cakep kan? The Lord is my shepherd, I shall not want. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira Daud lagi bilang ini, Tuhan adalah gembala saya, itu udah cukup buat saya. Saya sudah gak butuh yang lain. Karena He is enough for me. Udah cukup buat saya. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Saudara mengakui dia adalah Tuhan. Saudara dan saya sering nyanyi lagu-lagu yang declare tentang kasih karunia. Kita bahkan mungkin juga sering berkhotbah atau kutip ayat yang berkaitan dengan kasih karunia. Sekarang ini, saudara paham gak bahwa makna kasih karunia adalah Tuhan menyertai kita. Berarti waktu Tuhan bilang kepada Paulus bahwa Paul, kasih karunia saya cukup bagi kamu. Tuhan tuh lagi berkata, kamu hadapi duri dalam daging. Gini loh Paul, saya nyertai kamu. Lalu apa masalahnya? Diam itu kan selalu ada dua arti toh. Satu, saudara lagi berpikir tuh perempuan di depan dia lagi bicara apa? Atau yang kedua, saudara sedang mencerna. Saya berharap saudara sedang bermain pada fakta kedua, saudara sedang mencerna. Jadi dengarkan ini baik. Kita semua masing-masing punya duri dalam daging. Berdasarkan definisi pribadi kan. Kalau dari Paulus bilang, ada orang yang menggocoh saya. Berarti duri dalam dagingnya itu manusia. Ya, masing-masing kita punya duri dalam daging. Sesuatu yang ada dalam hidup kita sudah kita usir dalam nama Yesus tapi nggak keluar. Tetap ada di situ tuh. Sesuatu yang mengganggu kita punya rasa aman. Sesuatu yang mengganggu kita punya rasa nyaman. Sesuatu yang gak nyaman aja buat kita. Orang berteriak menuntut Tuhan kalau boleh. Kalau itu faktanya duri dalam daging kita adalah manusia. Coba mari jujur dulu. Berapa banyak dari antara kita yang sudah berdoa kepada Tuhan kalau boleh makhluk ini pulang lebih cepat. Karena ganggu banget. Kita punya definisi masing-masing tentang duri dalam daging. Tapi ayat 9 lagi berupaya kasih tahu kepada kita bahwa begini loh. Kalau kamu tahu tentang fakta kasih karunia yang Tuhan telah lepaskan dalam kamu punya kehidupan, seharusnya duri dalam daging sudah bukan isu utama yang mengganggu kamu dalam hidup kan? Ya sudah gak apa-apa, berpikir saja. Tapi saudara masih ingat kan? Bahwa kasih karunia adalah apa tadi? Pengaruh ilahi dalam cara berpikir. Jadi kalau mau lihat kasih karunia bekerja dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya duri dalam daging sudah bukan lagi kita punya isu utama. Maka putuskan teguh ini. Renungkan firman Allah tiap hari. Don't miss it. Saudara, berikutnya declare untuk diri sendiri bahwa Tuhan punya niat baik untuk saya. Tuhan menyertai saya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya supaya pada akhirnya iman saya kuat, iman saya terpelihara saat saya harus berhadapan dengan daging. So, I'm gonna be fine. Amin. Makanya setelah Tuhan bilang ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu
Kalimat berikutnya Tuhan bilang, sebab justru dalam kelemahanlah. Kelemahannya siapa? Kelemahannya Paulus. Kelemahannya siapa lagi? Kelemahannya saudara dan saya. Alkitab bilang, justru dalam kelemahanlah. Bagaimana? Kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan lagi bilang begini untuk Paulus. Paul, saya tahu banget kamu punya kelemahan. Tuhan juga mungkin lagi bilang untuk kita, saya tahu banget kamu punya kelemahan dalam hidup. Nah, kelemahan di dalam kita lah yang membuat kita pada akhirnya mengecilkan fakta Tuhan dan membesarkan fakta duri dalam daging. Apakah kelemahan? Bahasa Yunani menggunakan kata astheneia. Kelemahan atau astheneia, pengertian yang paling pertama adalah ini Pak, Ibu. Kelemahan dalam cara berpikir, kelemahan dalam kemampuan mengelola isi berpikir. Makanya kenapa Tuhan bilang, kasih karunia saya cukup bagi kamu. Dan tadi saya berikan kepada saudara bahwa definisi paling pertama tentang kasih karunia adalah pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Tuhan tahu betul bahwa manusia itu punya kelemahan dalam cara berpikir, kelemahan dalam persoalan mengelola isi berpikir. Makanya kenapa Tuhan bilang, saya lepaskan kasih karunia buat kamu. Saya akan pengaruhi kamu punya cara berpikir, pakai saya punya cara berpikir. Sehingga pada akhirnya duri dalam daging sudah bukan the main issues in our lives. Fakta Tuhan yang mempengaruhi cara berpikir kita lah yang akan sangat mendominasi pemikiran kita. Sehingga yang kita akan besarkan adalah Tuhan yang menyertai daripada isu duri dalam daging. Bagaimana? Apakah kelemahan atau astheneia? Pengertian yang kedua adalah begini Pak, Ibu. Kelemahan sama dengan rapuh di dalam. Tuhan tahu betul Paulus as a human being, rapuh di dalam. Tuhan tahu betul saudara dan saya as a human being, rapuh di dalam. Itulah sebabnya fakta tentang kita Pak, Ibu. Gampang takut, gampang panik, gampang menyerah, gampang terintimidasi, gampang lari dari masalah, gampang down, gampang tersinggung. Sehingga muncullah kalimat, senggol bacok. Kenapa coba? Kenapa coba? Karena memang kita fragile di dalam. Makanya kenapa Alkitab bilang kasih karunia harus dilepaskan. Supaya dia bukan sekedar pengaruhi kita punya cara berpikir. Saudara dan saya akan mendapati fakta bahwa ada niat baik Tuhan dalam hidup saya. Tuhan menyertai saya. Sampai hari ini dia sedang bekerja aktif untuk memberikan kekuatan bagi iman saya. Sampai hari ini dia masih bekerja aktif untuk memelihara iman saya. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi kuat di dalam supaya enggak rapuh di dalam Pak, Ibu. Halo? Apakah kelemahan, fragile, astheneia? Pengertian yang lain dari kata astheneia adalah, ini menarik sekali, empty inside, lonely inside. Orang kalau kosong di dalam, tahu fakta tong kosong nyaring bunyi kan? Orang kalau kosong di dalam, berhadapan dengan duri dalam daging, teriakannya berisik. Marah kepada Tuhan, marah kepada keadaan, marah kepada manusia, marah, ekspresif sekali, tong kosong selalu nyaring bunyi. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang kemudian kasih karunia bekerja dalam mereka punya kehidupan, somehow as a human being, kita punya fakta begini kan dari sejak awal, pikiran kita lemah, kita fragile, kita empty, kita lonely. Tapi bayangkan kalau kasih karunia bekerja, yang Tuhan akan buat di dalam saudara dan saya adalah emptiness di dalam kita. Dia isi dengan dia punya kualitas. Dia isi dengan dia punya pengaruh. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang punya emptiness di dalam, ketika mereka mendapatkan kasih karunia, mereka menjadi penuh. Orang yang penuh di dalam, saudara coba cek aja. Siapapun yang penuh di dalam, ketika duri dalam daging muncul, mereka bisa menghadapinya dengan tenang. Gak heboh, gak menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Orang-orang yang empty inside dan lonely.
biasanya semua orang lonely biasanya akan gugur dalam pertempuran iman. Tuhan tahu itu. Makanya dia bilang begini, saya lepaskan buat kamu kasih karunia. Pengaruhi kamu dalam cara berpikir. Sampai pada akhirnya kamu gak lonely lagi. Kamu mengalami menjadi orang yang content di dalam. Penuh, utuh dengan kebenaran di dalam. Sehingga pada akhirnya kalau tuh memang harus berhadapan dengan duri dalam daging. Pada definisi masing-masing kita bisa. Amin. Lalu Tuhan bilang begini, di dalam kelemahanlah kuasa saya menjadi sempurna. Kuasa di situ dunamis, dunamis di situ tuh bukan kuasa biasa Pak Ibu. Dunamis di situ artinya adalah begini, kekuatan ajaib Tuhan. Bekerja dengan sempurna tuh artinya adalah begini, menyelesaikan apa saja yang as a human being kita tidak bisa selesaikan. Dalam kita punya kelemahan, kasih karunia dilepaskan. Supaya pada akhirnya kemudian kuasa atau kekuatan ajaib dari Tuhan menyelesaikan apa yang secara manusia kita tidak bisa menyelesaikannya. Atau begini, mematangkan kita punya karakter di dalam itu. Jadi tahukah saudara bahwa salah satu kegunaan dari duri dalam daging, Alkitab bilang begini, supaya pada akhirnya kamu matang dalam hidup. Makanya mari saya ulang, Paulus minta, cabut aja duri dalam dagingnya. Tuhan gak bilang maunya begitu. Ya udah saya cabut. Enggak, Tuhan bilang, Paul kasih karunia saya cukup buat kamu. Kamu lemah tapi kuasa sempurna saya akan bekerja di dalam kamu. Yang akan terjadi adalah kamu hadapi duri dalam daging. Kamu akan terlatih untuk matang di dalam. Jadi yang sudah berdoa supaya siapapun duri dalam dagingnya mati lebih cepat, bertobat. Jangan-jangan memang duri dalam daging harus ada dalam hidupnya kita. Supaya kita teruji matang dalam hidup. Itu Alkitab bilang, waktu saya tinggal 5 menit coba. Sudah? Makanya Paulus bilang begini, kalimat berikutnya. Setelah Tuhan bilang, kamu lemah kan? Gak apa-apa Paul, kasih karunia saya sudah lepaskan. Kuasa saya akan bekerja sempurna di dalam kamu. Sudah? Cuman itu yang Tuhan ngomong. Selebihnya lihat di ayat 9. Paulus punya kalimat. Paulus bilang gini. Sebab itu. Setelah Tuhan ngomong. Sebab itu. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara harus tahu makna waktu Paulus bilang, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahan. Bahasa yang paling sederhana untuk menjelaskan terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Kira-kira bahasa sederhananya adalah begini. Saya sadar saya punya kelemahan. Sudah? Lalu Paulus bilang ini, karena saya harus sadar saya punya kelemahan. Supaya kalau saya sadar saya punya kelemahan, Alkitab bilang ini, dia bilang kuasa Kristus akan turun naungin saya. Masalahnya adalah begini, banyak orang tidak sadar punya kelemahan. Banyak orang tidak sadar tentang kekuatan kasih karunia. Sehingga pada akhirnya kita jarang sekali atau mungkin kita tidak menyadari pada saat kuasa Kristus turun menaungi kita. Paulus lagi bilang, sangat penting untuk merdeka dalam cara berpikir sesuai dengan apa kata Tuhan. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang sadar betul kita punya kelemahan. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang sadar lemah and you cannot help yourself. So at the same time yang saudara dan saya butuhkan adalah kuasa Kristus harus turun menaungi. Secara cepat, waktu saya tinggal berapa Lid? 2 menit Lid? 3 menit? Nanti kalau saya kelebihan sedikit, anggap saja kekilafan.
ya Bapak Ibu, mungkin saya akan ambil 2-3 menit tambahan, boleh Lid? Boleh? Aman? Sampai di mana tadi? Kuasa Tuhan menaungi. Paulus bilang, karena saya sadar saya lemah. Yang saya butuhkan adalah kuasa turun menaungi. Kalau kamu tidak sadar kamu lemah, kamu deny kekuatan kasih karunia. Kalau kamu tidak sadar kamu lemah, kamu bahkan tidak sadar bahwa ada kuasa sempurna Tuhan yang bisa bekerja dalam kamu punya hidup. Kalau kamu tidak sadar kamu lemah, kamu tidak akan terbuka kepada membiarkan kuasa Tuhan turun menaungi. Kuasa Tuhan turun menaungi. Turun menaungi. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata episkenose. Episkenose turun menaungi, itu artinya adalah ini. Kuasa Tuhan tinggal satu kemah dengan saya. Atau bahasa kita, hari ini kita nggak tinggal di kemah, kita tinggal di rumah. Kita berkumpul dalam satu ruangan. Orang yang sadar diri lemah akan lebih bergantung kepada fakta. Tuhan tinggal satu rumah dengan saya. Kalau Tuhan tinggal satu rumah dengan saya, duri dalam daging sudah bukan masalah. Kalau Tuhan tinggal satu rumah dengan kita, penguasa alam semesta yang sanggup untuk suruh gunung berpindah, yang sanggup suruh matahari berhenti di atas langit, tidak boleh berputar. Pada waktu Yosua harus ada dalam pertempuran, Tuhan yang suruh matahari berhenti. Kalau sampai Tuhan yang itu tinggal satu rumah dengan kita, menurut saudara, duri dalam daging bisa hancurkan kita punya hidup? Kalau sampai ada perampok yang mau masuk kita punya rumah dan sadar betul ada penguasa alam semesta tinggal dalam kita punya rumah. Pertanyaannya adalah, itu perampok berani-berani masuk? Tidak mungkin akan masuk. Bahkan kalau ada duri dalam daging di dalam kita yang harus kita hadapi, faktanya Paulus bilang begini, orang Tuhan tinggal satu rumah dengan saya. Dia tahu waktu saya nangis, dia tahu waktu saya sesat, dia tahu waktu saya harus berhadapan dengan duri dalam daging, dia lihat apa yang saya alami, kita tinggal satu rumah. Dia dekat dengan saya, dia tahu bagaimana saya bergumul, kita tinggal satu rumah. Nah karena kita tinggal satu rumah, nanti Tuhan yang akan maju kan? Halo? Jadi kenapa kamu pusing dengan kamu punya duri dalam daging? Secara Paulus lagi bilang, faktanya adalah saya memang lemah. Tapi fakta yang lain adalah Tuhan tinggal satu rumah dengan saya. Apakah turun menaungi? Turun menaungi arti yang lain. Episkenose itu artinya adalah ini. Tuhan akan ambil alih apa yang kamu tidak bisa hadapi. Jadi kenapa kamu pusing dengan duri dalam daging? Secara ada Tuhan yang akan ambil alih apa saja. Yang kamu as a human being tahu susah sekali dihadapi. Tapi Alkitab bilang ini, Tuhan akan ambil alih. Berikutnya, turun menaungi sama dengan Tuhan akan menyatakan perlindungan hebat buat kamu. Tapi yang terakhir, Tuhan akan memperbaiki apa aja yang kamu tidak bisa perbaiki. Itu yang disadari oleh Paulus. Kenapa dia bilang, saya bermegah, saya sadar saya lemah, dan saya bermegah karena saya sadar saya lemah. Coba saudara lihat ayat 7. Karena saudara harus paham, Paulus berpotensi tinggi hati dan jatuh. Saudara harus tahu bahwa Paulus bukan laki-laki biasa. Paulus adalah the most outstanding young man pada dia punya zaman. Dibandingkan dengan semua orang satu angkatan dengan Paulus, Paulus jauh lebih unggul. Makanya kenapa kepada Paulus disebut statement the most outstanding young man in his generation. Laki-laki paling cerdas, tajam, unggul, bijak. Makanya kenapa dia diangkat sebagai anggota ke-6.000 dari Sanhedrin. Ini bukan laki-laki biasa. Tapi dia bilang ini, saya bermegah dan sadar betul saya lemah. Karena kalau saya sadar saya lemah, kuasa Tuhan itu akan turun naungi saya. Apa yang saya tidak bisa perbaiki, dia perbaiki. Apa yang saya tidak bisa urus, dia urus. Saya tidak bisa handle di dalam daging, dan Tuhan yang akan ambil alih. Coba saudara lihat ayat 7. Di ayat 7 dia bilang begini kan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka
Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus sadar betul, dia orang hebat. Melihat penyataan luar biasa dalam dia punya hidup. Dan dia tahu betul dia punya potensi untuk meninggikan diri. Waktu dia berseru tentang duri dalam daging. Lalu kemudian waktu Tuhan keluarkan statement, Paul, kasih karunia saya cukup buat kamu. Akhirnya dia bilang, saya bermegah, saya sadar, saya tahu saya lemah. Supaya Tuhan lebih leluasa bekerja dalam dia punya hidup. Amin. Karena semua sudah naik di panggung. Saya selesaikan ayat 10 dengan segera. No, it's okay, fine. That's fine. Sudah ayat 10 ya? Setelah dia, jadi kalau saudara renungkan ayat 9 dengan baik. Setelah dia berseru ayat 7 dan ayat 8 tentang duri dalam daging. Lalu kemudian membaca betul-betul kalimat Paulus pada ayat 9. Menurut saudara, apa yang sedang terjadi di situ? Yang sedang terjadi pada Paulus adalah shifting cara berpikir. Shifting. Duri dalam daging sudah bukan isu utama. Yang sedang terjadi di dalam Paulus adalah begini. Kesadaran mengenai siapa Tuhan dalam dia punya hidup. Makanya duri dalam daging sudah bukan isu utama. Makanya coba lihat di ayat 10. Karena itu aku senang dan rela. Dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus dengan kata lain dia bilang ini, saya lemah, saya sesak, saya aniaya. Karena mengerjakan apa yang benar tapi saya teraniaya. Saya punya kelemahan. Tapi kalimat terakhir dia bilang ini, sebab jika aku lemah, ngapain? Aku kuat. Jadi dia lagi bilang ini, saya sadar kok saya lemah. Tapi ada kuasa Kristus turun menaungi. Ada kuasa sempurna turun menaungi. Jadi Paulus mengakhirinya dengan kalimat, saya lemah sih, tapi saya kuat. Makanya saya bilang, start di ayat 10, fix. Duri dalam daging sudah bukan masalah. Karena kesimpulan Paulus adalah, saya memang lemah tetapi saya kuat. Terakhir, boleh terakhir, beneran terakhir, beneran. Kuat di situ. Dinatos. Dinatos di situ pengertian yang pertama adalah saya lemah, ada kuasa sempurna turun menaungi sehingga kuat sama dengan saya akan cakap hadapi apa saja. Cakap hadapi apa saja. Termasuk orang bilang pain in the ass. Duri dalam daging. Cakap. Kamu akan jadi orang yang tahan banting. Kamu akan jadi orang yang sangat teruji. Kamu akan jadi orang yang bisa hadapi apa aja. Kenapa? Ada topangan dari kasih karunia. Ada Tuhan yang menyertai. Ada kuasa sempurna yang turun menaungi kamu. Kamu akan cakap hadapi apa saja. Kuat sama dengan kamu akan, ini menarik. Kamu akan berkuasa waktu kamu berhadapan dengan duri dalam daging. Tahu arti kata berkuasa? Duri dalam dagingnya di bawah, kitanya di atas. Duri dalam daging kita bisa perintah, kitanya memerintah. Kita bisa menjadi orang yang kuat dalam kendali berpikir, kuat dalam kendali rasa, kuat dalam kehendak. Karena apa? Berjalan dalam kuasa, sebab kuasa Tuhan turun menyertai kita. Yang terakhir, kata kuat artinya adalah begini, unggul. Makanya saya bilang, duri dalam daging selama kamu tahu kasih karunia ada dalam kamu punya hidup. Duri dalam daging selama kamu tahu ada kuasa sempurna. Duri dalam daging selama kamu tahu ada kuasa Tuhan yang turun menaungi kamu. Duri dalam daging, it's not the main issue. Dia bukan pemain utama. Sebab pemain utama adalah kita. Duri dalam daging cuma pemain pembantu. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara dan saya, mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai solid dalam pertimbangan kami. Dalam perenungan kami. Supaya pada akhirnya pertumbuhan kami menjadi sehat.
Dan kami berhasil menghasilkan buah-buah berkualitas yang Tuhan bisa nikmati dan manusia bisa nikmati. Topang kami dengan kasih karunia dan kuasa sempurna Tuhan yang turun menaungi kami. Supaya dalam pertempuran iman kami teruji sebagai orang-orang yang cakap menyelesaikan pertempuran. Unggul dalam pertandingan apa saja dan teruji sebagai pemenang sejati. Waktu kami memilih untuk taat kepada firman Allah, berkati kami dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk.